Dunia terasa seperti berhenti. Atau mungkin akulah yang jeda. Di usia 22, setahun sudah aku hanya berdiam diri di rumah setelah lulus. Teman-teman sebaya telah tenggelam dalam kesibukan kuliah, pekerjaan, atau merajut masa depan. Sementara aku masih terperangkap dalam rutinitas yang sama, ranjang yang sama, pagi yang sama, hari-hari yang terasa hampa dan tanpa makna. Sebelum aku memulai kisah ini, mari berkenalan di kolom komentar. Tuliskan dari kota mana Anda mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe kanal ini. Ya, semoga yang subscribe dan memberi jempol selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, dan dilapangkan rezekinya. Amin. Cerita ini bisa kamu dengarkan sambil rebahan. Gambar hanya pelengkap. Jadi tutup saja layar ponselmu. Biarkan telingamu yang bekerja dan imajinasimu yang menjelajah. Hari itu, matahari terasa biasa saja. Aku, Dimas, duduk di teras, menatap jalanan kosong. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang cukup familiar. Ternyata dari Bu Sandra, ibunya Kevin, temanku semasa sekolah. Kami memang beberapa kali saling sapa saat arisan lingkungan, atau ketika aku main ke rumah Kevin. Tapi tidak pernah seakrab itu sampai beliau menghubungiku langsung. Isinya singkat, ia menanyakan kabar, lalu bertanya apakah aku bisa menemaninya keluar kota selama 3 hari. Katanya, ia ingin menjenguk saudara jauhnya yang sedang sakit. Suaminya sedang di luar negeri. Kevin sedang kerja di luar kota. Ia tidak berani pergi sendiri, apalagi berkendara cukup jauh. Aku terdiam cukup lama, bingung, tapi juga penasaran. Selama ini aku selalu menghindari interaksi. Tapi hari itu, entah kenapa, aku merasa terpanggil. Mungkin karena bosan. Mungkin karena ingin merasa dibutuhkan. Atau, mungkin karena diam-diam aku memang ingin keluar dari rumah ini. Aku membalas pesannya. Kataku, aku bersedia. Tak lama kemudian, Bu Sandra menelepon langsung. Suaranya terdengar hangat. Ia terdengar lega mendengar jawabanku. Kami pun sepakat berangkat lusa pagi. Ia akan menjemputku. Saat malam menjelang, aku mulai memikirkan keputusan tadi. 3 hari bersama ibu dari temanku. Menginap di kota kecil. Tidur di hotel. Jujur saja, agak aneh. Tapi kupikir, tidak akan terjadi apa-apa. Aku hanya akan menemaninya, menjaga, dan membantu seperlunya. Kupikir ini hanya perjalanan biasa. Kupikir, tak akan ada yang berubah. Tapi aku salah. Pagi itu udara cerah. Aku berdiri di depan rumah, membawa 1 tas ransel kecil. Mobil Bu Sandra berhenti perlahan di depan pagar. Beliau turun dari kursi pengemudi, mengenakan blus putih dan celana kain abu-abu. Wajahnya segar, lebih muda dari usianya. Rambutnya ditata rapi, dan senyum itu, entah kenapa, membuatku agak gugup. Kami berjabat tangan. Lalu aku masuk ke mobil. Perjalanan dimulai dengan obrolan ringan. Tentang jalanan yang macet. Tentang lingkungan kami yang makin ramai. Tapi tak butuh waktu lama sampai kami mulai bicara soal hal-hal yang lebih pribadi. Tentang Kevin yang katanya jarang pulang. Tentang suaminya yang sibuk proyek luar negeri. Dan tentang kesepian. Aku hanya mendengarkan. Tapi makin lama, aku sadar, nada suara Bu Sandra berbeda. Tak seperti ibu-ibu kebanyakan. Ia berbicara tenang, tapi jujur. Tidak sok menggurui, tidak cerewet, dan tidak menyembunyikan rasa lelahnya. Setiap jeda napasnya terasa tulus. Sesekali kami tertawa. Kadang kami diam cukup lama. Tapi tak canggung. Sepanjang perjalanan, mataku sering mencuri pandang. Dari cara tangannya memutar setir, hingga sesekali ia menyibakkan rambutnya ke belakang telinga. Ada kelembutan yang selama ini tak pernah kuperhatikan. Mungkin karena dulu aku terlalu menganggapnya ibu temanku. Tapi di dalam mobil ini, semuanya terasa berbeda. Kami tiba menjelang sore di sebuah kota kecil di dataran tinggi bernama Kota Harmoni. Udara sejuk. Kabut tipis mulai turun. Bu Sandra mengajakku makan malam dulu sebelum ke hotel.
Kami duduk di sebuah warung makan sederhana yang menghadap bukit. Angin menerpa pelan. Aku menatap wajahnya dari samping, dan untuk pertama kalinya, aku merasa nyaman. Bukan sebagai anak muda yang sedang menemani orang tua, tapi sebagai lelaki yang sedang menikmati percakapan hangat dengan seorang wanita yang bisa membuat waktu berhenti. Di hotel, kami disambut resepsionis muda yang tampak terburu-buru. Ada rombongan besar yang datang bersamaan, dan katanya kamar hampir penuh. Setelah beberapa menit menunggu, kami diberi satu kamar di lantai 2. Kecil, tapi cukup bersih. 2 tempat tidur terpisah di sisi kiri dan kanan ruangan. Jendela menghadap hutan pinus. Aku sempat ragu, tapi Bu Sandra menoleh dan tersenyum kecil, lalu berkata, "Tenang, aku percaya kamu anak baik." Kalimat itu sederhana, tapi nadanya membuat sesuatu dalam diriku bergetar pelan. Malam pertama di kota itu ditutup dengan teh hangat dan percakapan ringan di balkon. Tak banyak kata, tapi cukup untuk membuatku tertidur nyenyak. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa hadir dalam hidup seseorang, dan itu menenangkan. Malam di kota harmoni begitu hening. Setelah membersihkan diri, aku keluar dari kamar mandi dengan rambut masih setengah basah. Bu Sandra duduk di sisi ranjang, sedang memijat kakinya yang katanya pegal karena perjalanan panjang. Ia mengenakan piyama longgar berwarna biru muda. Kesan keibuannya tetap terasa, tapi ada sisi lain yang perlahan muncul, entah dari cara ia duduk atau sorot matanya saat memandangku. Kami sempat diam beberapa saat, hanya ditemani suara jam dinding dan gesekan angin yang menggoyang tirai. Aku duduk di tepi ranjang sebelah kanan, mengusap rambut dengan handuk. Lalu Bu Sandra berkata pelan, "Kamu anak baik, Dim. Terima kasih ya sudah mau menemaniku." Aku hanya mengangguk, tapi kata-kata itu menggantung di udara, seperti sesuatu yang lebih dalam ingin disampaikan. Ia lalu mulai bercerita tentang kesepiannya, tentang hari-hari panjang di rumah yang hanya berisi bayangan suaminya yang sering tak pulang, tentang ruang makan yang dingin, tempat tidur yang selalu terlalu luas. Katanya, bukan kesendirian yang paling menyakitkan, tapi merasa tidak dibutuhkan. Aku mendengarkan, bukan sebagai anak muda yang kasihan, tapi sebagai laki-laki yang tahu bagaimana rasanya merasa kosong, dan entah kenapa, aku merasa terhubung. Saat cerita itu mengalir, tubuh kami tetap berjauhan, tapi rasanya, batin kami duduk saling berhadapan. Ia tak menangis, tapi matanya menyimpan hujan yang lama ditahan. "Aku nggak pernah curhat sedalam ini ke siapa-siapa," katanya sambil menatap ke jendela. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya berkata pelan, "Kadang kita cuma butuh didengar." Ia menoleh pelan, lalu tersenyum. Senyum yang tak dibuat-buat. Lalu ia berdiri, meraih jaketnya dan menyampirkan ke bahuku. "Biar enggak masuk angin." Sentuhan itu singkat, tapi cukup untuk membuatku kaku beberapa detik. Kami lalu menyalakan TV kecil di kamar, hanya sebagai pengisi suara. Tayangan dokumenter tentang satwa liar, tapi tak ada yang benar-benar menonton. Mataku sesekali melirik ke arahnya. Ia duduk menyandar di dinding, kakinya berselonjor, tangan kirinya menopang pipi. Aku ikut bersandar, di atas ranjangku sendiri, tapi rasanya seperti sedang berbagi dunia yang sama. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Ia berdiri pelan, mematikan TV, lalu berkata, "Tidur ya, besok kita harus bangun pagi." Aku mengangguk. Lampu utama dimatikan, hanya lampu tidur kecil yang menyala redup di sudut kamar. Suasana mendadak sunyi, tapi di dalam dada, ramai sekali. Aku menutup mata, membelakangi arah tidurnya, tapi dalam gelap, aku masih bisa merasakan kehadirannya di belakangku. Napas pelan, gerakan kecil, kehangatan yang tak sengaja tumbuh dalam dinginnya malam pegunungan. Dan malam itu, aku tahu, sesuatu mulai berubah. Hari kedua dimulai dengan suasana yang terasa lebih ringan, seolah semalam tak pernah terjadi apa-apa. Bu Sandra kembali menjadi sosok ramah seperti biasa. Kami sarapan di warung kecil dekat penginapan, lalu berangkat ke rumah saudaranya yang sakit. Aku hanya mengenal mereka sebentar, tapi sambutan hangat keluarga itu membuatku nyaman. Bu Sandra tampak bahagia,
Meski kelelahan mulai terlihat dari wajahnya, tapi ada hal yang berbeda dari cara ia memperkenalkanku. Ini temanku, Dimas, anak temanku juga. Suaranya lembut, tapi sorot matanya menyeratkan sesuatu yang lebih. Aku menanggapinya dengan senyum canggung, mencoba menjaga jarak yang kini mulai terasa rapuh. Siang dan sore itu kami habiskan di sana. Makan bersama, bercanda, ngobrol panjang. Tapi pikiranku terus melayang ke malam sebelumnya. Saat aku memandang Bu Sandra dari kejauhan, aku menangkap sekelebat tatapan mata yang tak bisa aku artikan. Ada kerinduan, mungkin juga rasa bersalah. Aku pun tak tahu harus merasa apa. Menjelang malam, kami kembali ke hotel. Hujan turun pelan-pelan saat mobil memasuki jalan menanjak ke penginapan. Udara semakin dingin. Setelah mandi, aku duduk di ranjang sambil mengeringkan rambut. Bu Sandra mengenakan sweter rajut dan celana panjang. Ia membuat 2 gelas teh jahe, lalu duduk di sebelahku di ranjang yang sama. Ranjangku, enggak apa-apa kan duduk sini? Ranjangnya lebih empuk, katanya sambil tersenyum kecil. Aku hanya mengangguk. Kami duduk berdampingan, menatap jendela yang basah oleh rintik hujan. Obrolan awalnya ringan, tentang teh yang terlalu manis, tentang udara dingin yang menusuk tulang. Tapi lama-lama, kami kehabisan kata. Diam yang menggantung itu bukan canggung, tapi menegangkan. Ia memegang cangkir dengan 2 tangan, perlahan menoleh padaku. Tatapan matanya lama, seolah sedang mencari sesuatu yang tak berani diucapkan. Dan entah kenapa, aku tak mampu mengalihkan pandanganku. Detik-detik berlalu tanpa suara. Hanya ada hujan, napas, dan detak jantung yang berdebar tak menentu. Tiba-tiba, tangannya menyentuh jemariku. Genggaman itu pelan, ragu, tapi nyata. Ia tidak berkata apapun, dan aku pun tak bisa. Genggaman itu bukan ajakan, bukan juga penegasan, tapi kejujuran. Kejujuran dari 2 orang yang tak lagi tahu harus menjaga apa. Tubuh kami tidak bersentuhan penuh, hanya jari, hanya kulit. Tapi itu cukup untuk membakar seluruh udara di kamar. Lama kami duduk seperti itu, dalam sunyi yang hangat, dalam ruang sempit yang perlahan memenjarakan logika. Aku tak tahu siapa yang lebih dulu melepaskan, tapi setelah genggaman itu putus, kami sama-sama memalingkan wajah. Seolah sepakat dalam diam, ini terjadi, tapi tak boleh dilanjutkan. Malam itu, kami tidur seperti biasa, 2 ranjang, 2 tubuh, tapi satu perasaan yang mulai tak bisa dikendalikan. Aku menutup mata, tapi pikiranku terus memutar ulang kejadian tadi, sentuhan yang terlalu singkat, tapi terlalu dalam. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis jendela dan membangunkanku dari tidur yang tidak benar-benar lelap. Aku menoleh ke sisi lain kamar. Bu Sandra sudah duduk di meja kecil dekat jendela sambil menikmati kopi. Ia mengenakan kemeja santai warna biru muda dan celana panjang kain. Pandangannya menerawang keluar, ke arah perbukitan yang diselimuti kabut tipis. Aku bangkit perlahan, berusaha tak mengagetkannya. Tapi saat matanya bertemu dengan mataku, ia hanya tersenyum ringan. Tidak ada yang dibicarakan soal semalam, tidak tentang genggaman tangan, tidak tentang diam-diam yang terlalu panjang. Semua seperti kembali biasa, terlalu biasa. Tapi aku tahu, sorot matanya telah berubah. Dan aku yakin, sorot mataku pun tak sama lagi. Kami bersiap untuk sarapan. Tak banyak bicara, tapi keheningan itu tak lagi terasa canggung. Justru, membuatku ingin terus berada di dekatnya. Saat kami duduk di warung kecil yang sama seperti kemarin, ia menggoda ringan soal aku yang bangun kesiangan. Aku tertawa. Ia ikut tertawa. Tapi dalam tawa itu, ada sesuatu yang mengganjal. Seolah kami sedang menyembunyikan sesuatu di balik mata masing-masing. Sepulang dari sarapan, kami berkemas. Hari itu rencananya akan kami habiskan dengan mengantar barang titipan dari keluarganya, lalu bersantai sebelum pulang esok harinya. Di mobil, ia memainkan musik lembut dari ponselnya. Aku duduk di sebelahnya, memandang jalan yang menurun ke arah kota harmoni. Hujan semalam menyisakan aroma tanah basah yang anehnya membuatku tenang. Di sela perjalanan, ia sempat menoleh dan berkata,
Kamu tenang banget ya orangnya, enak diajak jalan jauh. Ucapannya seperti pujian, tapi terdengar juga seperti cara halus untuk menguji perasaanku. Aku hanya tersenyum dan menjawab seadanya. Sore harinya kami kembali ke hotel. Kami duduk di lobi, memesan minuman hangat. Angin sore membawa udara dingin ke seluruh tubuhku. Tapi rasa itu tak sebanding dengan sejuknya kehadiran Bu Sandra di dekatku. Bahkan saat kami tidak berbicara, aku tetap merasa cukup. Aku mencoba menepis semua bayangan yang mulai mengganggu pikiranku. Ini ibu temanku, ibu dari Kevin. Tapi hatiku seperti menolak semua logika. Saat mata kami bertemu, aku merasakan ada perasaan yang tumbuh. Bukan hanya nyaman, tapi lebih, jauh lebih. Aku ingin menahan perasaan itu, menekan dalam-dalam. Tapi semakin aku coba mengabaikannya, semakin ia membesar. Gila rasanya membayangkan betapa ringkih batas antara kasih sayang dan ketertarikan. Malam itu kami tidak berbicara banyak. Ia terlihat lelah, tapi tetap menyiapkan air hangat untukku. Saat ku terima handuk darinya, tangan kami bersentuhan lagi. Sekilas, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak tak karuan. Kami tidur di ranjang masing-masing malam itu. Tidak ada genggaman, tidak ada obrolan panjang. Tapi aku tahu, perasaan itu belum padam. Justru semakin tumbuh. Dan aku mulai takut. Takut aku akan jatuh terlalu dalam pada sosok yang seharusnya hanya kuanggap ibu temanku. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal matahari sudah tinggi dan kabut mulai menipis. Suasana kamar hening. Hanya suara koper yang diseret Bu Sandra dan resleting yang ditarik pelan. Tak ada obrolan pagi. Tak ada senyuman seperti 2 hari sebelumnya. Semua terasa hambar. Kami turun ke lobi untuk check out. Ia mengucapkan terima kasih singkat pada resepsionis dan aku membawakan kopernya ke bagasi mobil. Sepanjang itu, pikiranku kacau. Ada sesuatu yang tertinggal di kamar tadi. Bukan barang, tapi rasa. Dan aku tahu, rasa itu tak akan semudah itu dikemas dan ditinggalkan begitu saja. Kami mulai perjalanan pulang. Mobil melaju menembus jalan-jalan sempit yang sepi. Tak ada musik, hanya suara mesin dan gemerisik angin yang menerobos celah kaca. Sesekali aku mencuri pandang ke arah Bu Sandra, tapi ia menatap lurus ke depan. Tenang, tapi terlalu tenang. Tangannya menggenggam kemudi, tapi aku yakin pikirannya juga tak sepenuhnya di jalan. Beberapa kali aku ingin membuka suara, menanyakan perasaannya, menanyakan apa yang terjadi semalam, tapi bibirku seakan terkunci. Rasanya semua kata yang ingin kuucapkan hanya berakhir di tenggorokan. Takut salah, takut merusak, takut kalau ternyata semua yang kurasa hanya sepihak. Kami singgah sebentar di area istirahat untuk makan siang, tapi hanya sebentar. Ia tampak tidak terlalu lapar, dan aku sendiri hanya mengaduk-aduk nasi. Kami tak membahas hal pribadi sama sekali, hanya soal cuaca, rute jalan pulang, dan kemacetan yang mungkin terjadi di perbatasan kota. Selebihnya, diam, panjang dan dalam. Saat mobil mulai memasuki area kompleks rumahnya, jantungku berdetak lebih cepat. Rasanya belum siap berpisah, belum siap untuk kembali ke kenyataan. Kerutinitas hampa sebelum perjalanan ini dimulai. Aku menoleh ke arah Bu Sandra. Ia tetap diam, tapi sorot matanya tak bisa menipu. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tak terucap, tapi saling kami tahu. Mobil berhenti di depan rumahnya. Aku membuka sabuk pengaman dengan perlahan, berharap ada kata penahan dari mulutnya, tapi yang keluar hanya, "Terima kasih ya, sudah menemani." Ucapan yang terlalu sopan untuk perjalanan yang terlalu dalam. Aku turun. Ia tak ikut keluar, hanya menatap dari balik kaca. Tak ada pelukan, tak ada genggaman, tak ada tatapan panjang seperti malam itu. Tapi justru itu yang membuatnya lebih berat. Saat mobilnya menjauh, aku berdiri mematung. Di trotoar kecil yang dingin, aku merasa ada bagian dari diriku yang tertinggal di kursi penumpang mobil itu. Hari itu aku pulang ke rumah, tapi hatiku belum kembali. Langit sore mulai berubah jingga saat aku membuka pintu rumah. Semua tampak seperti biasa. Kursi ruang tamu yang sedikit berdebu, suara televisi dari kamar sebelah,
Aroma masakan yang samar dari dapur. Tapi rasanya tidak sama. Seolah-olah aku bukan lagi bagian dari tempat ini. Seolah-olah rumah yang kutinggali seumur hidup ini kini hanya sekadar tempat bermalam. Kamar yang biasanya jadi tempat paling nyaman, terasa dingin dan sempit. Aku duduk di tepi ranjang, membuka galeri foto di ponsel. Tak ada satupun foto perjalanan itu. Aku sengaja tak mengambil gambar apapun. Tapi justru karena tak ada bukti, semuanya terasa lebih nyata, lebih melekat. Aku terdiam lama, hanya memandangi layar kosong dan bayangannya di kaca jendela. Beberapa kali aku mengetik pesan untuk Bu Sandra, hanya sekadar menanyakan kabar. Tapi tiap kali selesai menulis, jariku ragu menekan kirim. Akhirnya ku hapus lagi. Aku tahu, satu kalimat saja bisa menghidupkan kembali sesuatu yang tak seharusnya tumbuh. Tapi diam juga menyiksa. Rasa ini makin jadi saat tak disalurkan. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut. Aku bangun, makan seadanya. Lalu kembali duduk berjam-jam memandangi layar kosong. Aku tak tahu harus berbuat apa. Pertemuan 3 hari itu meninggalkan sesuatu yang lebih dalam dari yang kuperkirakan. Ini bukan hanya kekaguman sesaat. Ini rindu. Tapi rindu yang kubenci. Rindu yang tak bisa kuucapkan. Rindu yang membuat dadaku sesak setiap kali mengingat tawa kecilnya di meja makan hotel. Setiap suara mobil berhenti di depan rumah, aku refleks menoleh dari jendela. Setiap notifikasi ponsel berbunyi, jantungku berdebar. Tapi yang datang hanya paket, pesan grup, dan cuaca hari ini. Tak ada kabar darinya. Dan anehnya, aku tidak berharap dia menghubungi. Karena jika dia melakukannya, aku tak yakin bisa bersikap biasa saja. Sore itu aku melewati rumah Kevin, anak Bu Sandra. Mobil hitam kecil itu terparkir di halaman. Jendela ruang tamu terbuka. Tirai putih bergoyang perlahan tertiup angin. Sejenak aku menatap lama ke arah rumah itu. Semua tampak biasa. Terlalu biasa. Sampai-sampai terasa menyakitkan. Karena aku tahu, di balik dinding yang tampak damai itu, ada rahasia kecil yang kubawa pulang seorang diri. Aku pulang dengan langkah cepat, membawa rasa bersalah yang belum sempat didefinisikan. Hati ini tidak siap kehilangan, tapi juga takut untuk memiliki. Dan itu yang paling menyiksa. Berdiri di antara dua pilihan yang sama-sama tak bisa dipilih. Hari berganti minggu, tapi perasaan itu tidak ikut berlalu. Aku mulai menjalani rutinitas seperti biasa. Keluar rumah saat perlu. Tersenyum saat bertemu tetangga. Bahkan sesekali nongkrong bersama Kevin dan teman-teman lama. Tapi semuanya seperti sandiwara. Karena di balik semua itu, ada ruang di dalam diriku yang tetap kosong. Kosong, tapi penuh gema kenangan. Beberapa kali aku bertemu Bu Sandra, entah saat berpapasan di minimarket, atau saat dia sedang menyiram bunga di halaman rumahnya. Setiap kali tatapan kami bertemu, aku bisa merasakan sesuatu yang ditahan. Tak ada sapaan hangat, hanya anggukan singkat dan senyuman yang terlalu tenang untuk disebut biasa. Tapi justru ketenangan itulah yang membuat dadaku makin sesak. Karena aku tahu, di balik semua itu, dia pun menyimpan yang sama. Suatu malam, aku duduk di teras rumah dengan secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Langit mendung tapi belum hujan. Suasana seperti malam terakhir di hotel itu. Hening, tapi penuh bisikan dalam hati. Aku menyalakan ponsel, membuka kontaknya, lalu menatap lama. Rasanya ingin sekali menulis sesuatu. Apapun, tapi tidak kulakukan. Aku hanya menatap namanya di layar, lalu mematikannya lagi. Karena aku tahu, kalau aku mulai menulis, aku tak akan bisa berhenti. Waktu berjalan, tapi kenangan itu membeku. 3 hari bersama seseorang yang tidak seharusnya menciptakan ruang di hati ini. Tapi nyatanya, ruang itu tidak pernah tertutup lagi. Bahkan saat aku mencoba menyibukkan diri, belajar hal baru, membantu usaha orang tua, tetap saja bayangan wajahnya sesekali menyelinap. Saat aku melihat baju tidur dengan motif bunga, aku langsung teringat malam pertama kami di hotel itu. Saat aku mencium aroma kopi, aku teringat tawa kecilnya di pagi ketiga.
Bahkan saat mendengar lagu lama yang tak sengaja diputar di warung kopi. Aku tahu, itu lagu yang mengalun pelan dari radio mobil saat kami berangkat ke sana. Tidak ada yang berubah secara nyata. Tapi semuanya tidak sama. Bahkan sekarang pun, saat aku berjalan di gang depan rumah, aku tak bisa melihat rumah Bu Sandra seperti dulu. Setiap jendela di rumah itu seperti menyimpan potongan cerita yang tak selesai. Dan aku bagian dari cerita itu. Sebagian dari kenangan yang tak pernah bisa ditata ulang. Aku tidak tahu apakah dia merasakan hal yang sama. Tapi aku tidak mencari tahu. Mungkin ini cara terbaik. Membiarkan semuanya menjadi potongan kecil yang hanya bisa kusimpan sendiri. Bukan untuk dilupakan. Tapi juga bukan untuk diceritakan. Karena ada cerita yang cukup dikenang saja. Cerita yang tak butuh akhir bahagia atau sedih. Nasihat pembelajaran. Rasa hampa dan kesepian dapat membuka pintu bagi emosi terlarang yang tak terduga. Namun setiap hubungan yang tumbuh di luar batas kepantasan membawa beban dan penyesalan yang mendalam. Terkadang, menjaga jarak dan membiarkan sebuah kisah tetap menjadi kenangan adalah cara terbaik untuk melindungi diri dari kehancuran yang lebih besar. Hari itu hujan turun dengan deras. Rintik-rintiknya membasahi atap seng di teras rumah, menciptakan irama alami yang menenangkan jiwa. Di sebuah rumah sederhana, seorang pria bernama Gilang duduk di kursi kayu yang sudah mulai lapuk, memegang secangkir kopi hitam yang uapnya masih mengepul. Suasana pagi itu begitu sunyi, dan Gilang menikmati setiap tegukan kopi yang menghangatkan tubuhnya. Tatapannya terpaku pada rumah di seberang jalan. Rumah itu milik Reno, tetangganya yang tinggal bersama istrinya, Mira. Tapi perhatian Gilang bukan tertuju pada rumah tersebut. Matanya justru terpaku pada sosok perempuan yang berdiri di balik jendela kaca, menyibak tirai tipis dengan lembut. Mira, istri Reno, adalah wanita yang entah mengapa selalu berhasil mencuri perhatian Gilang. Wajahnya anggun, rambut panjang yang biasa ia gulung dengan sederhana, dan sorot matanya yang tampak damai membuat Gilang sulit berpaling. Namun, bukan hanya kecantikannya yang membuat Gilang terpesona. Ada sesuatu yang lebih dalam, aura misterius dalam setiap tatapan Mira, yang membuat jantung Gilang berdetak lebih cepat. Hujan mulai mereda, tapi udara pagi masih menusuk dingin. Embun yang menempel di dedaunan menambah kesejukan suasana. Tiba-tiba, suara pintu pagar rumah Reno terdengar berderit. Gilang spontan menoleh. Mira melangkah keluar rumah, mengenakan daster tipis bermotif bunga. Langkahnya yang ringan seolah menambah ketenangan pagi itu. "Mira," bisik Gilang dalam hati. Wanita itu menoleh ke arahnya dan tersenyum tipis. "Oh, Gilang, menikmati pagi, ya?" Sapanya dengan suara lembut, seolah mereka sudah lama saling mengenal. Gilang membalas dengan senyum kecil, berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Iya, pagi yang tenang," jawabnya, meski jantungnya berdebar hebat. Mira berjalan mendekat. Gilang merasakan tubuhnya kaku. Ada rasa gelisah bercampur penasaran dalam dirinya. Mira berhenti di pagar rumah Gilang, melirik sebentar ke dalam. "Reno lagi keluar kota," ujarnya pelan, seperti ingin menjelaskan sesuatu tanpa diminta. "Aku sendirian di rumah. Kompor di dapur ngadat. Boleh minta tolong?" Gilang sedikit terkejut, tapi segera menjawab, "Tentu, aku bantu." Tanpa berpikir panjang, meski hatinya menyimpan sedikit ragu, ia tahu tak ada alasan untuk menolak. Terlebih, Mira menatapnya dengan penuh kepercayaan. Tanpa banyak kata, Gilang mengikuti Mira masuk ke rumah. Begitu sampai di dapur, aroma manis samar dari tubuh Mira menyambutnya. Mira berdiri di dekat kompor, menunjukkan bagian yang bermasalah. Gilang berjongkok memeriksa selang gas, dan tanpa disangka, Mira ikut berjongkok. Jarak mereka kini sangat dekat, lebih dekat dari yang Gilang bayangkan. Saat ia menoleh, wajah Mira hanya beberapa inci dari wajahnya. Napas hangat Mira menyapu pipinya. Gilang terkejut, tapi mencoba tetap tenang. "Kamu baik-baik saja?" tanya Gilang, mencoba mencairkan suasana. Mira tersenyum kecil, tapi matanya seolah mengungkapkan lebih banyak dari kata-katanya. "Aku baik-baik saja, Gilang."
Jawabnya lembut. Gilang kembali mencoba fokus pada kompor. Tapi kehadiran Mira terlalu nyata untuk diabaikan. Setiap detik yang berlalu terasa semakin menegangkan. Saat ia menoleh lagi, mata Mira menatap dalam, menyimpan sesuatu yang belum terucapkan. Mira kembali tersenyum. Kali ini, senyumnya terasa berbeda, lebih misterius. "Gilang, kamu sering sendirian di rumah?" Tanyanya dengan suara lembut yang mengandung makna. Pertanyaan itu membuat Gilang diam sejenak. Ia tak tahu harus menjawab apa. "Kadang, iya," jawabnya pelan, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Mira mengangguk pelan. "Aku juga sering sendirian. Reno sering pergi." Gilang merasakan ada sesuatu yang mengganjal dalam kata-kata Mira. Ada kerinduan yang tersembunyi di balik kalimat sederhana itu. Dan ia bisa merasakannya dengan sangat jelas. "Kamu gak pernah merasa kesepian?" tanya Mira pelan, dengan tatapan mata yang dalam, menembus ke hati Gilang. Ia terdiam, dadanya berdebar makin kencang. Banyak hal yang ingin ia ungkapkan, tapi seperti ada tembok yang menahannya. Bukan hanya soal benar atau salah, ini soal perasaan yang tak mampu dijelaskan dengan kata. Suasana dapur semakin sunyi dan sesak. Gilang berusaha kembali fokus pada kompor di hadapannya, memeriksa bagian yang rusak dengan cermat. Namun pikirannya terus melayang ke Mira, yang berdiri begitu dekat di sisinya. Setiap detik yang lewat membuatnya makin tegang. Aroma tubuh Mira yang manis, kehangatan yang terpancar darinya, semuanya membuat Gilang merasa berdiri di tepi jurang, antara keinginan untuk menjauh dan dorongan kuat untuk mendekat. "Ada yang salah?" bisik Mira dengan suara lembut. Gilang terdiam sejenak, mencoba mengendalikan pikirannya yang kacau. "Enggak, ini cuma agak macet," jawabnya. Tangannya tetap bergerak di sekitar kompor, meskipun pikirannya sepenuhnya tertuju pada Mira. Mira tersenyum tipis, tapi senyum itu berbeda. Ada makna tersembunyi di dalamnya. Tatapan mata mereka bertemu dan seolah waktu berhenti. Gilang merasa terjebak dalam kedalaman mata Mira, seperti terseret ke dalam perasaan yang tak bisa ia lawan. Lalu, suara ketukan pintu memecah keheningan. Tubuh Gilang menegang. Mira yang awalnya tampak tenang, kini terlihat sedikit cemas. "Itu Reno?" tanya Gilang, meskipun jawabannya sudah ia tahu. Mira mengangguk pelan. Ekspresinya berubah. "Iya, dia baru pulang," ucapnya pelan, hampir seperti menahan napas. Sebelum Gilang sempat berkata apa-apa, Mira sudah melangkah cepat keluar dapur menuju ruang tamu. Gilang masih berdiri di dapur. Hatinya berdetak kencang tak karuan. Rasanya seperti ia berada di antara dua dunia. Satu yang penuh godaan dan kedekatan, dan satu lagi realitas yang tak bisa ia hindari. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan Mira yang tadi begitu dekat masih membayang dalam pikirannya. Ia tahu, ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang belum terucap, tapi terasa sangat nyata. Langkah kaki Reno terdengar semakin dekat. Gilang menyadari bahwa ia tak bisa terus bersembunyi. Ia berdiri dan menatap ke arah jendela sebentar, menarik napas dalam-dalam. Beberapa detik kemudian, pintu dapur terbuka. Reno masuk dengan senyum lebar di wajahnya. "Gilang, sudah lama nggak ngobrol bareng, ya?" sapa Reno dengan ramah. Gilang membalas dengan senyum yang dipaksakan, berusaha tampak tenang. "Iya, Reno, kerjaan lagi padat," ujarnya, meskipun pikirannya masih berantakan. Reno menepuk bahunya. "Ayo gabung sama Mira di ruang tamu. Kita nonton bola bareng." Gilang mengangguk, berusaha menyembunyikan rasa canggung yang menggelayut. Ia mengikuti Reno ke ruang tamu, tempat Mira sudah duduk di sofa, menyandarkan tubuhnya dengan santai. Mira menatap Gilang dan tersenyum tipis. Tapi kali ini, senyum itu berbeda. Seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi tertahan di ujung bibir. Gilang duduk di sebelah Reno, tapi pandangannya sesekali mencuri-curi melihat Mira. Di balik senyumnya yang lembut, ia merasakan ketegangan yang tak terlihat. Meski Reno duduk di antara mereka, ruang tamu itu terasa makin sempit. Keberadaan Mira, meskipun tak berkata apa-apa,
seolah mengisi seluruh ruangan dengan ketegangan tak kasat mata. Pertandingan bola dimulai. Sorakan Reno terdengar setiap kali tim favoritnya mencetak gol. Suasana jadi lebih hidup. Tapi Gilang, meski berusaha mengikuti, pikirannya tetap terbang ke arah Mira. Setiap kali Mira bergerak atau tertawa kecil, ada getaran yang menyusup ke dalam tubuh Gilang. Getaran yang tak bisa ia abaikan, seolah-olah jarak mereka tak pernah benar-benar ada. Ia mencoba mengalihkan pikiran, berusaha keluar dari perasaan yang semakin mengganggu pikirannya. Tiba-tiba, Galang berdiri dari tempat duduknya. "Aku ke dapur ambil cemilan dulu, tunggu sebentar ya," katanya santai sebelum berjalan keluar dari ruang tamu. Begitu Reno meninggalkan ruangan, suasana menjadi sunyi. Gilang merasakan kehadiran Mira yang kini duduk sangat dekat di sampingnya. Dekat sekali, hingga ia bisa merasakan aroma manis dan hangat tubuh perempuan itu. Jantung Gilang berdetak semakin cepat. Namun ia mencoba tetap tenang. "Gilang," bisik Mira dengan suara lembut yang menusuk perasaan. "Kamu nggak fokus ya sama pertandingan?" Gilang menoleh, langsung bertemu dengan tatapan mata Mira yang dalam dan menyentuh. "Enggak kok, aku fokus," jawabnya pelan, meski jelas-jelas jantungnya berdebar keras. Mira tersenyum samar, dan tiba-tiba tangan lembutnya menyentuh paha Gilang. Sentuhan itu mengejutkan, tapi entah mengapa Gilang tak mampu menghindar. Sentuhan itu terasa dalam, seolah membelai lapisan paling sensitif dari dirinya. "Masih ada perasaan yang kita coba sembunyikan, Gilang," bisik Mira, suaranya berat dan syarat makna. Gilang menelan ludah. Ia merasa panas, ingin menjauh. Tapi tatapan Mira membuatnya tak bisa bergerak. Saat itu juga, langkah kaki Reno terdengar dari arah dapur. Mira buru-buru menarik kembali tangannya, lalu duduk dengan tenang seolah tak terjadi apapun. Gilang menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Reno masuk lagi ke ruang tamu sambil membawa semangkuk keripik. Wajahnya ceria, tak tahu sedikit pun tentang ketegangan yang baru saja terjadi. Pertandingan terus berlangsung. Gilang mencoba menikmati jalannya permainan, namun pikirannya tetap terpaku pada Mira. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan, yang terus mengganggu benaknya. Malam semakin larut. Suara sorakan Reno yang semula ramai, perlahan memudar, sementara perasaan dalam diri Gilang justru semakin kuat. Di antara gelak tawa Reno dan ketegangan yang tersembunyi, Gilang merasa seperti makin terjebak dalam dilema yang tak ia pahami sepenuhnya. Mira tetap duduk di sampingnya. Tatapannya kadang tertuju pada televisi, tapi Gilang tahu pikirannya melayang ke tempat lain. Gerakan kecil tangan Mira kadang terasa seperti sinyal, seperti isyarat yang hanya dimengerti oleh Gilang. Jam dinding menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Reno akhirnya bangkit dan menguap lebar. "Gilang, nginep aja ya di sini. Mira, jaga Gilang baik-baik," ucapnya sebelum berjalan ke kamar tidur dengan santai. Gilang tersenyum kaku, meski hatinya berkecamuk hebat. Begitu Reno masuk kamar dan menutup pintu, ruangan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Mira bangkit dari sofa dan berjalan pelan ke arah jendela. Gilang hanya bisa menatap punggungnya dengan kebingungan yang tak ia sembunyikan. "Aku ingin bicara, Gilang," ucap Mira tiba-tiba. Suaranya terdengar tenang namun penuh ketegasan. Ia membalikkan tubuhnya, menatap Gilang dengan sorot mata yang dalam dan menyimpan banyak arti. "Apa maksudmu, Mira?" tanya Gilang. Suaranya sedikit parau, mencerminkan kegelisahan yang mulai membuncah. Mira menarik napas panjang, lalu melangkah mendekat. Kini, hanya beberapa langkah yang memisahkan mereka. "Kita nggak bisa terus seperti ini, Gilang. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa menahan semua ini," bisiknya lirih, tapi penuh emosi yang selama ini tertahan. Gilang merasa jantungnya semakin tak karuan. Ia ingin melangkah mundur, menjauh dari situasi yang rumit ini, tapi seolah ada sesuatu yang menahannya. Ada daya tarik yang tak bisa ia tolak, seakan dirinya sudah terikat terlalu dalam. Mira adalah istri dari sahabatnya sendiri, dan itu seharusnya cukup untuk menjauhkan Gilang dari perasaan yang tak seharusnya tumbuh. Namun kini telah berkembang terlalu jauh. Namun kenyataannya justru berlawanan. "Apa maksudmu, Mira?"
Kamu tahu kita nggak bisa terus seperti ini, ujar Gilang dengan suara mulai gelisah. Semua yang ada di pikirannya terasa membingungkan. Mira tak menjawab dengan kata-kata, melainkan melangkah lebih dekat. Tanpa peringatan, tangannya diletakkan di dada Gilang. Ia bisa merasakan detak jantungnya berdetak sangat kencang. Gilang terkejut, tapi tidak menarik diri. Matanya terkunci pada tatapan Mira yang penuh dengan hasrat dan kerinduan. Aku merasa sangat tertarik denganmu, Gilang. Aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa menahan perasaanku lagi. Bisik Mira dengan suara yang semakin lembut di dekat telinga Gilang. Gilang terdiam. Jantungnya berdegup makin kencang. Kata-kata itu seperti petir yang menghantam kesadarannya. Dia tahu apa yang sedang terjadi, tapi tak bisa menghindar. Hatinya dan pikirannya berperang hebat. Gilang mulai ingin bicara, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Dia bingung harus berkata apa. Perasaan yang sudah lama disimpannya kini meledak. Ia merasakan betapa dekat dan nyata kehadiran Mira. Aku nggak bisa menahannya lagi. Gilang, aku ingin ini terjadi, ujar Mira tegas. Dalam sekejap, ia menarik wajah Gilang ke arahnya dan bibirnya Gilang kini melekat di bibir Mira. Gilang terkejut, namun kejadian itu tak bisa ia hindari. Perasaan yang lama terpendam kini meledak begitu saja. Tanpa sadar, ia pun membalasnya dengan penuh semangat, dan mereka tenggelam dalam rasa yang tak dapat ditolak. Sampai-sampai kebun milik Mira juga sudah siap dicangkul oleh Gilang. Namun dengan cepat Gilang kemudian membatalkan pekerjaan untuk mencangkul kebun Mira meskipun kebun milik Mira sudah siap untuk dicangkul. Apa yang kita lakukan, Mira? Tanya Gilang dengan suara yang tersendat oleh rasa bersalah yang tiba-tiba muncul. Mira menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir tumpah. Aku nggak tahu, Gilang. Tapi aku nggak bisa berhenti memikirkan kita. Tentang kamu, bahkan sampai aku pasrah jika kebunku dicangkul sama kamu, jawabnya lirih. Detak jantung mereka berdetak keras. Meski ada keraguan yang mendalam, ada juga perasaan kuat yang mengikat keduanya. Namun Gilang sadar, keputusan yang mereka buat malam itu akan mengubah segalanya. Ketegangan antara mereka semakin terasa tajam. Sebelum Gilang sempat bicara lebih jauh, suara langkah kaki Reno terdengar dari balik pintu kamar. Suara panggilan Reno membuat keduanya terkejut. Gilang menarik diri dan Mira segera berlari ke sisi lain ruangan. Wajahnya memerah, dengan mata yang buru-buru mengalihkan pandangan, napas berat, dan jantung yang masih berdebar kencang. Gilang kembali duduk di sofa, kepalanya berputar. Dia tahu apa yang baru saja terjadi adalah awal dari perubahan besar. Sebuah pilihan sulit yang tak bisa mereka tarik kembali. Namun di dalam hatinya, ia merasakan perasaan yang dalam dan sulit diabaikan. Reno akhirnya keluar dari kamar dan duduk kembali di samping Mira. Wajah Mira mencoba menyembunyikan kecemasannya dengan senyum, tapi Gilang tahu malam itu telah mengubah segalanya. Antara dirinya, Mira, dan Reno. Pagi datang perlahan. Cahaya matahari lembut menembus tirai kamar dan menyinari wajah Gilang yang sudah terjaga sejak dini hari, penuh dengan keraguan. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandang pemandangan luar jendela yang terlihat biasa, tapi baginya terasa seperti dunia yang berbeda. Segala yang terjadi semalam berputar di kepalanya terutama saat hampir terjadi pekerjaan mencangkul kebun Mira yang begitu indah serta perasaan yang begitu kuat sekaligus berbahaya. Aku masih punya waktu, Gilang, bisiknya pada diri sendiri, berusaha menenangkan hatinya yang gelisah. Namun semakin ia mencoba menghindar, semakin jelas bahwa keputusan itu sudah diambil. Hidup mereka, entah bagaimana, telah berjalan di jalan yang berbeda. Tidak ada jalan kembali, tidak ada kata mundur. Telinganya menangkap suara langkah kaki di luar kamar. Pintu terbuka perlahan. Reno masuk dengan secangkir kopi di tangan. Wajahnya terlihat segar meski masih menunjukkan tanda-tanda kelelahan, mungkin baru bangun. Namun ada sesuatu yang berbeda di tatapan Reno, sesuatu yang Gilang tak bisa identifikasi. Tatapan itu lebih tajam dan waspada. Pagi itu, Reno menyapa Gilang dengan senyum lebar yang tampak hangat, tapi Gilang langsung merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyuman itu, sebuah ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Pagi, Gilang, tidur nyenyak?
Tanya Reno. Suaranya terdengar ringan dan biasa saja, tapi Gilang tahu ada makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. Gilang hanya mengangguk pelan, tanpa berani menjawab lebih banyak. Ia merasa pikirannya masih bercabang dan penuh dengan kebingungan yang belum juga reda. Perasaan bersalah, ragu, dan takut bercampur jadi satu dalam dadanya. Ia ingin menghindari pembicaraan itu, tapi jelas hal itu tak mungkin lagi. Reno duduk di ujung tempat tidur, meletakkan cangkir kopi yang ia bawa di meja kecil dekat situ. Matanya menatap Gilang dengan penuh perhatian. "Bagaimana dengan Mira?" tanya Reno. Suaranya lembut tapi mengandung pertanyaan yang begitu berat. Gilang menatap balik, mencoba mencari jawaban yang tepat di dalam dirinya. Namun jujur saja, ia belum tahu apa yang harus dikatakan. Semua yang ada di pikirannya terasa kabur dan sulit dirumuskan dengan kata-kata. Ada sesuatu dalam dirinya yang memberontak, sesuatu yang ingin disembunyikan, tapi ia juga tahu kebenaran harus diungkap. Reno menarik napas panjang, tampak seperti mengumpulkan keberanian sebelum berkata, "Aku tahu, Gilang. Aku lihat semuanya tadi malam." Kalimat itu diucapkan dengan suara pelan, tapi langsung membuat tubuh Gilang terasa kaku dan jantungnya berdegup lebih kencang. "Apa maksudmu?" tanya Gilang. Suaranya sedikit bergetar, meskipun ia berusaha tetap tenang dan mengontrol perasaannya. Reno tersenyum tipis, tapi senyum itu penuh keputusasaan dan kesedihan. "Aku tahu tentang kamu dan Mira. Aku lihat dari sikap kalian semalam. Aku tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua." Mendengar itu, detak jantung Gilang makin tak beraturan. Ia ingin menyangkal, tapi ia tahu semua itu benar. "Reno, Aku nggak tahu harus bagaimana. Semua ini terjadi begitu cepat dan rasanya sangat rumit," katanya dengan suara penuh ketidakpastian. Reno mengangkat tangan, memberi isyarat agar Gilang tenang. "Tenang saja, Gilang. Aku nggak marah. Aku cuma ingin kita jujur satu sama lain. Apapun yang terjadi, kita harus bisa berbicara secara terbuka dan jujur." Perkataan Reno itu terasa seperti beban yang mulai terangkat dari dada Gilang. Untuk pertama kalinya sejak malam yang penuh ketegangan itu, ia merasa ada sedikit lega. Namun rasa takut tetap menghantui pikirannya. "Aku takut, Reno. Aku takut ini akan menghancurkan semuanya," ucap Gilang dengan suara yang hampir berbisik. Reno menatapnya dengan penuh pengertian, seolah bisa merasakan kecemasan itu juga. "Aku juga takut, Gilang. Tapi kita semua harus mengambil keputusan. Mira, dia bingung, dan aku juga tidak tahu harus bagaimana. Tapi kita tidak bisa terus berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa." Setelah terdiam sejenak, Reno menambahkan dengan suara yang lebih pelan, "Yang aku tahu, ini bukan cuma tentang kita berdua. Ini juga tentang Mira, tentang perasaan yang sudah lama terpendam di dalam hatinya." Dengar itu, dada Gilang terasa semakin sesak. Mira, yang selama ini mereka kenal sebagai istri Reno, juga terjebak dalam kebingungan dan perasaan yang sangat rumit. Fakta itu membuat segala sesuatunya jadi jauh lebih kompleks. Gilang menarik napas panjang dan bertanya dengan suara penuh keraguan, "Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Reno menghela napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. "Kita harus bicara. Semua perasaan ini harus diungkapkan dan dibahas bersama. Tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan. Kita harus jujur, bukan hanya kepada satu sama lain, tapi juga kepada Mira, dan yang terpenting, kepada diri kita sendiri." Gilang mengangguk pelan, menyadari bahwa percakapan ini akan menjadi titik balik yang sangat penting dalam hidup mereka. Tidak ada jalan lain selain menghadapi semuanya dengan kejujuran dan keberanian. Keputusan yang mereka ambil semalam, walaupun membingungkan dan menyakitkan, harus dihadapi dengan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Setelah beberapa saat dalam keheningan yang penuh ketegangan, Gilang berdiri dan berjalan menuju ruang tamu, tempat Mira duduk dengan wajah yang tampak gelisah dan lelah. Saat mata mereka bertemu, Mira tersenyum tipis, meskipun ada bayangan kelelahan dan kecemasan di matanya. Mira tampak sudah siap untuk menghadapi pembicaraan yang akan mengubah segalanya. "Gilang," Mira mulai berbicara,
Tapi Gilang mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia diam sejenak. "Mira, kita harus bicara. Semua yang terjadi tadi malam, aku nggak bisa mengabaikannya," ujar Gilang dengan suara mantap, meskipun hatinya penuh keraguan dan takut. Mira menatap Gilang dengan pandangan dalam, seolah mencari kepastian dan keberanian. "Aku tahu, Gilang. Aku juga sadar kita harus bicara. Tapi kita juga harus tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Ini bukan hanya soal kita berdua, tapi soal semua orang yang ada di sekitar kita." Gilang merasa tubuhnya seolah menjadi berat oleh beban kata-kata itu. Tapi ia tahu perasaan ini tidak bisa dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Ia menatap Mira, kemudian memandang Reno yang berdiri di belakang, menunggu dengan harapan dan kekhawatiran yang sama. "Semua ini akan mempengaruhi kita," kata Gilang akhirnya. "Tapi kita harus memilih jalan yang benar untuk kita bertiga. Bukan hanya demi diri kita sendiri, tapi juga demi hubungan dan masa depan kita bersama." Mira mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku siap, Gilang. Aku siap untuk menerima apapun yang terjadi, apapun keputusan yang harus kita ambil." Dengan kesepakatan itu, mereka bertiga duduk bersama, memulai percakapan panjang yang dipenuhi oleh emosi, ketegangan, dan kejujuran. Mereka membicarakan perasaan mereka masing-masing, harapan yang tersisa, dan segala kemungkinan yang mungkin terjadi ke depan. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau dicari dengan cara yang mudah. Kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dengan jujur pada diri sendiri dan orang lain, dengan saling mengerti, dan keberanian untuk menerima kenyataan. Cerita ini berakhir dengan mereka yang akhirnya saling memahami, meskipun perjalanan mereka penuh dengan ketidakpastian, rasa takut, dan pergulatan emosi yang rumit. Kejujuran menjadi satu-satunya jalan keluar, meski terasa berat dan sulit. Seiring waktu berjalan, mereka mulai belajar bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya berasal dari keputusan yang dibuat dengan hati yang tulus, kesadaran penuh, dan keberanian menghadapi konsekuensi.